Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu, rekan-rekan dosen beserta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah di bulan Ramadan ini kali, sekalipun melalui video ini kita dapat sharing ilmu sesuai dengan tema yang diamanatkan pihak institut kepada kita, sekolah tinggi kepada kita. Kebetulan saya diamati untuk membahas tentang moderasi Islam di dalam aswaja atau di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Perlu diketahui bahwa ahlus sunnah wal jamaah ini adalah istilah yang sangat populer di masyarakat kita. Walau mungkin kalau mereka ditanyai lebih jauh apa sejatinya aswaja ini, tentu tidak semua bisa menjelaskan secara benar. Karena itu, maka izinkan di waktu yang singkat ini saya menyampaikan beberapa hal. Ahlus sunnah wal jamaah itu terdiri dari 3 kata dasar: ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Ahlun itu maksudnya keluarga, golongan, kelompok. Tentu beda dengan makna ahli dalam bahasa Indonesia. Kalau ahli dalam bahasa Indonesia itu pakar, spesialis, orang yang ahli di bidang tertentu. Tapi dalam bahasa Arab itu maksudnya keluarga, kelompok, golongan, ism, ya. Dan kemudian as-sunnah, kita sudah sama-sama maklum, pada dasarnya ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw hamiyatan dalam definisi yang lain. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Bahkan sebagian ulama memasukkan apa yang menjadi keinginan dari baginda Rasulullah SAW secara umum dimasukkan dalam kata sunnah. Tapi dalam pengertian kebahasaan, sunnah juga mencakup tradisi apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan juga sunnah para sahabat terkemuka setelah Nabi Muhammad SAW. Namun dalam pengertian ini kita bisa mengartikan secara spesifik, juga bisa dalam pengertian luas. Al-jamaah itu ada yang maknanya adalah kalangan sahabat, terutama tentu sahabat-sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya yang dianggap memiliki kapasitas tertentu dalam masa hidup beliau untuk kemudian dijadikan rujukan. Ada juga yang mengatakan bahwa al-jamaah itu adalah mayoritas dari kalangan umat Islam. Artinya ahlus sunnah wal jamaah ini adalah golongan di mana dalam berpandangan, dalam berperilaku, dalam beramal, dalam beribadah selalu merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian tentu di dalamnya juga masuk bagian ijma, qiyas, dan yang lainnya. Nah, karenanya maka sangat wajar kalau kemudian istilah ahlus sunnah wal jamaah ini menjadi istilah yang dianut oleh banyak orang, diklaim oleh banyak orang. Memang saya bisa menyederhanakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu bisa dimaknai dalam pengertian yang luas. Ini adalah sebutan bagi selain Syiah. Di dalam Islam ada 2 kelompok besar, yaitu Syiah dan Sunni. Nah, Sunni ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian bisa dimaknai dalam pengertian sempit. Ini kita bicara dalam konteks ilmu kalam, ilmu tauhid, firqah. Ada firqah khawarij, ada firqah murji'ah, ada firqah mu'tazilah, ada qadariyah, ada jabariyah, dan kemudian di situ ada Syiah. Kemudian juga ada muncul yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, di mana tokoh utamanya adalah
Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam pengertian yang terbatas, nah ini dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Tidak hanya bicara Ahlussunnah dalam konteks akidah, tapi juga dalam bidang fikih merujuk kepada 4 madhab yang utama, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Di dalam NU juga memperluas. Maksud dari Ahlussunnah wal Jamaah ini juga adalah bidang tasawuf, yaitu merujuk kepada Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Jadi karenanya maka kalau kita mengatakan istilah aswaja, ini sebenarnya lebih tepat dialamatkan kepada Nahdlatul Ulama. Karena inilah yang menjadi ideologi paham keislaman yang dianut oleh warga Nahdlatul Ulama sejak berdiri dan sekarang. Nah, kemudian kaitannya dengan moderasi Islam, kita tahu bahwa sejatinya agama Islam itu adalah agama yang moderat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ulama kontemporer Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab beliau Al-Khasa'is Al-Am lil Islam, karakteristik Islam, di mana dijelaskan ada 7 di situ, baik itu karakteristiknya mengandung unsur ketuhanan, Rabbaniyah, Insaniyah, kemudian Syumul, universal, kemudian Waqi'iyah, kontekstual, Islam itu kontekstual, kemudian juga wuduh atau wadih, jelas, tidak samar, kemudian juga integratif antara konsisten dan lentur, antara sabat dan muruna, dan kemudian muncul juga di sini al-wasatiyah, atau sering kita di Indonesia menyebutnya wasatiyah, moderat. Ini sangat sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 143, di mana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian menjadi umat yang pertengahan. Jadi karenanya maka kalau kita lihat lebih jauh, baik dalam bidang akidah, di bidang syariah, juga di bidang akhlak, maka di antara kutub ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, yang ifrat maupun mufrid, yang liberal maupun yang fundamental, yang puritan, yang tekstual, di tengah-tengah itulah kehadiran kita warga Nahdlatul Ulama, warga aswaja, di mana memadukan antara akal dan nakal dan akal, menjimbangkan urusan duniawi dan ukhrawi, syariatnya dilaksanakan, tasawufnya juga dilaksanakan, tidak sebelah-sebelah. Kemudian ketika berhujjah, tidak hanya berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi juga dengan ijma' qiyas, bahkan juga dengan kaidah-kaidah, baik itu kaidah-kaidah usuliyah maupun furu'iyah. Sungguh kalau kita buka ini lebih dalam, maka tentu kita akan tahu betapa dalam dan luasnya ajaran aswaja yang memang ini merupakan bagian dari penafsiran yang paling moderat atas ajaran Islam, tidak ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dan tentu inilah menjadi pilihan yang terbaik bagi umat, karena hal yang tengah-tengah itu merupakan sesuatu yang ideal, sesuatu yang sejalan dengan fitrah. Sebagaimana ungkapan yang umum kita dengar, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah moderatnya, pertengahannya. Walau mungkin kalau kita buka tafsir-tafsir dalam masalah Al-Quran maupun hadis, terkesan di sebagian ayat cenderung ekstrem kanan, cenderung ekstrem kiri. Justru disinilah hadirnya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari dan Maturidi menghadirkan perpaduan antara bagian yang ekstrem kanan ke ekstrem kiri, muncullah yang disebut dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Khususnya dalam urusan akidah misalnya, kita dapat melihat bagaimana aswaja kita ini bisa melihat persoalan sifat Allah itu di satu sisi mengakui adanya sifat Allah,
tetapi tidak akan mentajsim, menyamakan dengan makhluk, karena ada konsep mukhalafah lil hawadith, laisa kamitslihi syai'un. Sementara yang lain ada yang mentakwil secara bebas, ada yang hanya letterlek, tapi Ahlussunnah wal Jamaah hadir di situ dengan tafsiran yang pertengahan. Ada yang bisa ditakwil dari yang syubhat itu, dan takwilnya tidak boleh bertentangan dengan sifat kemahakuasaan Allah, kemahaqadiman Allah, dan kemahamutlakan Allah. Jadi karenanya di tengah dua kutub ekstrim, ada yang menganggap bahwa semuanya perbuatan itu dari Allah, termasuk kehendak dan daya. Manusia ini ibaratnya wayang, Allah dalam. Kemudian ada ekstrim lain yang mengatakan seperti Mu'tazilah, berpandangan bahwa manusia bebas melakukan, dia hanya diberi potensi oleh Allah. Potensi itu dipakai semau dia itu manusia dalam berbuat, dalam berkehendak, dan dalam berkasab. Maka Ahlussunnah wal Jamaah hadir di tengah-tengah bahwa pada hakikatnya perbuatan itu ciptaan Allah, tapi manusia terlibat di dalamnya dalam bentuk muktasab, melakukan kasab, ikhtiar. Nah, dengan demikian, maka antara dua unsur yang bertentangan itu, yang berhadapan itu, dihadirkan dalam bentuk kompromi oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan pengantar yang saya sampaikan singkat ini dapat merangsang kita semua untuk kembali membuka-buka referensi-referensi yang kita punya, sehingga kita lebih dalam tahu akan apa yang dimaksud dengan moderasi Islam, dan apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan bagaimana kaitan kedua hal ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.